sudah memutuskan untuk pergi dari rumah. Iya, Pak. Betul ya, pergi Iya, dari betul. rumah. Pak Aryo nggak mikirin, mohon maaf saya nanya gini ya, Pak Iya. Aryo memutuskan untuk pergi nggak mikirin anak gitu? Terus terang berat Mas kalau mikir ke situ ya. Karena kita juga ada anak Pak, Iya, betul, udah gede gitu betul, Pak. betul. Dari kecil kita udah gitu. Betul. Tapi sakitnya itu bertahun-tahun dihianatin, terus dengan alasan seperti itu gitu. Kalau saya lagi maju mah terserah gitu ya. Ini saya lagi down, ditinggalin, malah selingkuh gitu dengan alasan seperti itu Pak. Kayaknya susah sekali saya untuk melanjutkan, untuk terima dia lagi gitu. Jadi ya. Jadi kalau lihat dia tuh bawaannya marah loh Pak. Ya, makanya saya pergi itu supaya tidak terjadi lebih keras lagi Pak. Jadi saya keluar aja gitu. Cuma nenangin diri gitu Pak. Iya. Gitu. Jadi kepikiran anak gitu Pak. Jadi saya pengen lihat anak gitu Pak. Kangen mah kangen lihat anak. Iya. Siapa orang tuanya nggak kangen anak ya Pak ya? Betul. Gitu. Cuma saya lihat istri kok kayaknya bertolak belakang gitu Pak. Oke, itu yang Pak Aryo rasakan ya. Iya. Nah, sementara kalau dari baik lagi nih ke yang awal. Iya. Saya mau memastikan aja, benar Pak Aryo melakukan kekerasan sama istri dalam rumah tangga? Kalau itu saya pernah Memukul, Pak. benar? Benar Pak. Mungkin nggak kalau dari itu pemicunya kenapa istri misalnya jadi banyak bertingkah sama Pak Aryo? Karena saya kan tadinya nggak kasar Pak. Iya. Cuman keadaan ekonomi kan lagi ini, terus istri juga nggak ngerti saya keadaannya gimana, terus mungkin karena gaya hidup makan-makan di mana gitu, dia sering kumpul-kumpul sama temennya gitu Pak, traktir dia seneng gitu. Otomatis kan saya kesel juga Pak. Jadi lama-lama saya nggak bisa nahan emosi gitu. Di bawah pengaruh miras, betul? Pernah waktu itu Pak, Ya, miras. karena istri kemarin cerita gitu buat mabuk-mabukan sama judi. Iya. Ya Allah, ini benar-benar sebenarnya awalnya dari komunikasi yang nggak baik nih, yang nggak Iya. sempurna Jadi nih, Pak gini, Ustadz ya. gini Mas Farid. Iya. Kalau kita lihat tadi, yang pertama Iya. kurangnya komunikasi di awal tadi. Yang kedua kurangnya saling memahami. Ketika suami sedang berjaya bagus, Iya. kemudian ketika jatuh tidak supportnya justru berkurang sebenarnya. Yang kedua adalah ada faktor lain, yaitu Pak Aryo sempat, mohon maaf, lari dari jalan benar tadi, maksudnya bergumul dengan tadi pengaruh tadi itu kan Pak. Iya. Bukan, maksudnya begini, pengaruh itu kemudian akhirnya kan memicu saling tadi itu masing-masing antar masing-masing tadi itu kan. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah begini. Pernah nggak misalkan, mohon maaf ini, Pak Aryo jadi masing-masing sempat duduk bersama, kemudian saling memahami kesalahan masing-masing, kemudian saling merelakan, kemudian saling meminta maaf, kemudian saling ingin menata pada saat itu sebelum peristiwa-peristiwa yang saya maksud tadi itu. Pernah Pak, pernah. Iya. Pernah kita ajak ngobrol dulu bareng-bareng gitu Pak. Rumah tangga kan biasanya gitu ya Betul, Pak. Nggak boleh keluar dulu. Iya betul. Di dalam dulu kita ngobrol. Iya. Cuman lama-lama emosi gitu Pak. Iya, iya. Jadi kok nggak sadar-sadar ini gitu. Saya merasa benar karena apa? Kok sifatnya seperti itu kata saya. Akhirnya saya terjadi KDRT itu Pak. Mia! Iya Mas, Dapat buka pintunya! bentar Mas. Mia! Mas tunggu bentar. Mia! Sabar Mas. Lama banget sih buka pintu! Ya ampun, kamu tuh dari mana aja sih jam segini baru pulang? Pasti kamu habis mabok-mabokan lagi kan? Gue capek kerja, tahu nggak? Kerja apa? Mabok-mabokan kayak gini kok. Gue mau kerja, mau mabok, itu bukan urusan lo. Gue lagi stres! Ya ampun Mas, mending tuh kamu cari kerja, tau gak sih? Lu mau coba mau ceramain gua? Hah? Mas, Lu tuh ya, tahu itu minta uang terus. Pusing gue mikirin lu. Mas! Mas! Di Al-Quran menjelaskan begini, jadi ketika istri melakukan fahisyah, perbuatan maksiat, dan suami menyaksikan, maka fadribuhunna, suami boleh memukul. Tapi Al-Quran menjelaskan, di dalam tafsir menjelaskan, memukul yang sifatnya edukatif mendidik, tidak boleh memukul yang bersifat menyakiti. Kalau di dalam Ahmad bin Hambal itu menjelaskan, mohon maaf kalau ada sapu tangan, kira-kira ketika menyaksikan itu, bahasanya Ahmad bin Hambal itu dengan pakai sapu tangan, kamu ini kok, nah kira-kira itu sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa
memukul dalam makna adalah tidak hendak ingin menyakiti tadi sebagai bagian dari untuk teguran. Tetapi ketika sudah masuk dalam kekerasan rumah tangga, baik dari aspek agama juga tidak diperkenankan. Yang kedua dari misalkan undang-undang perlindungan keluarga, anak dan anak juga rumah tangga juga tidak diperkenankan ya. Lah mungkin saya bisa memahami mungkin Pak Aryo sedang khilaf, mungkin emosi sedang akumulasi beban yang luar biasa, keadaan seperti itu akhirnya terlampiaskan, dan Pak Aryo tadi menyampaikan sudah pernah meminta maaf atas semacam itu kan, kira-kira begitulah. Jadi inilah saya kira kalau saling pemahaman tadi, kondisi harusnya sudah selesai Mas Farid, saling pemahaman. Lah mungkin yang menjadi persoalan berat yang dihadapi oleh Pak Aryo adalah ketika menyaksikan mungkin mendapatkan kabar tentang penyimpangan dari istri itu, dia mungkin berat untuk menurut Pak Aryo kan gitu. Soalnya kan yang kebawahnya kan ke keluarga saya juga Pak. Kakak ipar juga jadi cerai gitu Pak. Jadi ibaratnya akhirnya kakak ipar juga Iya kan selingkuhnya sama kakak ipar saya. Iya. Jadi kan mereka cerai Pak. Akhirnya rumah tangga mereka juga Iya. Soalnya kan kenapa? Karena melihat istri saya begitu. Jadi saya sama keluarga istri saya juga jauh ya akhirnya. Gitu. Jadi sama-sama merasa gimana ya Pak ya? Jadi merasa tidak hina gitu Pak. Istilahnya gitu Pak. Betul. Saya nggak nyangka nih kalau sampai kejadian seperti itu. Saya pikir udah kemarin kita nggak menangkap karena nggak cerita itu. Itulah saya kira Mas Aryo. Soalnya selingkuhnya bukan dengan orang luar, jadi dalam lingkungan keluarga. Inilah saya kira pentingnya tadi itu klarifikasi saling untuk sehingga kan kita kan sebenarnya ingin menjembatani ya, kalau bisa masih bisa ditempuh jalan untuk bertemu sebisa mungkin tuh di sini. Kalau memang kalaupun tidak bisa untuk dipertemukan, minimal ada jalan untuk kebaikan. Kalaupun harus berpisah cara baik. Kalau masih bisa dipertemukan dengan cara yang baik kan begitu. Mas Farid kan ikhtiar kita kan begitu. Baik, nah bicara soal itu kan kemarin katanya Ibu Mia udah beberapa kali sering SMS, sering nelfon, nggak pernah diangkat, nggak pernah dibalas ya. Tapi terima kasih kemarin tim Tawakal nelfon, Pak Aryo mau angkat. Nah sejauh ini perasaan Pak Aryo sama istri seperti apa? Kalau saya terluka lah Pak, terluka lah, sakit sekali Pak gitu. Yang selama ini saya urusin Pak, bimbing gitu Pak, dikira saya jaya maju gitu ya, apa kebutuhan dia saya penuhin gitu Pak. Terus ya dibikin senang lah dia. Giliran saya jatuh, kok tiba-tiba begitu, selingkuhnya sama keluarga juga gitu Pak. Yang bikin sakit saya di situ Pak. Jadi saya terbayang-bayang terus Pak gitu. Oke, gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya ini Pak, ketika Bapak meninggalkan istri seperti itu, Bapak katanya kemarin si Bu Mia cerita, saya cerai kamu begitu ya? Kalau nggak salah kemarin saya dengar gitu, benar Bapak mengucapkan itu ke istri? Iya saking keselnya Pak, jadi merasa harga diri diinjak-injak sebagai suami, keluarga tidak dihormatin gitu. Pertanyaan saya begini Pak, karena nanti ini ada konsekuensi agama, supaya saya mengadvise-nya supaya tetap. Betul. Bapak mengucapkan misalkan begini, saya cerai kamu, misalkan wahai istriku, misalkan ini Bapak mengucapkan ini dalam kesadaran diri, tidak dipengaruhi karena minuman miras, mohon maaf ini, atau karena emosi yang meluap-luap, atau karena tekanan faktor lain. Bapak mengucapkan karena kesadaran ingin menceraikan, ataukah apa? Soalnya kan saya tahu dia selingkuh Pak. Otomatis kan saya muncak tuh Pak. Suami mana sih Pak yang istrinya? Kita paham. Akhirnya kan saya ngomong begini, saya ceraiin kamu. Gitu saya gitu. Gini, ngomong itu maksudnya Pak Ustadz adalah dalam kondisi yakin banget dalam keadaan sadar untuk Bapak memang ingin menceraikan, atau karena diliputi emosi? Ya diliputi emosi Pak. Terus Bapak sadar bahwa ingin menceraikan, maksud saya? Ada keinginan Pak. Jadi di hati saya ceraiin kamu. Jadi gitu. Pertanyaan saya berikutnya, sekarang memang Bapak betul-betul ingin menceraikan dengan ucapan itu atau tidak? Saya sih pengen cerai. Kalau kita agama menjelaskan begini, ada 5 syarat apa itu dalam perceraian itu. Kalau kita mengucapkan saya ceraikan istriku misalkan, itu bukan karena tadi itu sedang mabuk, bukan diliputi karena sedang emosi, bukan karena amarah, tapi dalam kesadaran. Amarah dalam mana itu orang tidak terluap-luap faktor lain kemudian tiba-tiba nyampe rumah gitu maksud saya Pak. Itu maka tidak jatuh. Tapi kalau kita mengucapkannya dalam kesadaran dan memang kita ingin menceraikannya, maka tolak itu jatuh. Secara agama, tolak itu jatuh. Jadi faktor-faktor tadi, karena itulah agama membimbing di kalangan para sahabat juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau ucapannya itu sore, maksudnya jelas saya ceraikan kamu, tidak karena emosi, tidak karena amarah, maka itu jatuh kan. Kalau kita dalam pandang agama.
Tetapi dalam kompilasi hukum Islam, ketentuan agama, memang jatuh secara agama, tetapi harus dikukuhkan oleh pengadilan. Sepanjang pengadilan belum mengukuhkan, misalkan mohon maaf Pak Aryo menyatakan perceraiannya belum dikukuhkan oleh pengadilan, jadi kan ini mesti ke pengadilan terus dinyatakan bahwa saudara pasangan, mohon maaf ini Pak Aryo sama Bu Mia, karena berdasarkan penjelasan tadi dari pihak suami, dari pihak istri, maka dengan ini pengadilan menyatakan sah pengajuan, maka berarti putuslah secara hukum negara, berarti tidak ada ikatan lagi perkawinan apapun, tetapi hak anak atas bapak, kewajiban bapak kepada anak tetap mengalir karena ini anak. Jadi nggak ada istilah mantan anak, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Itu yang harus kita fahamkan bersama dengan para pemirsa juga. Kemudian hadis menjelaskan begini, al-bughatul halali indallah at-thalaq. Persoalan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu at-thalaq, perpisahan, perceraian antara suami dan istri. Karena itulah sebisa mungkin kalau masih bisa dipertahankan, apalagi ada anak, maka ini bisa dipertahankan. Tetapi kalau ketika ini sudah jalan buntu, memang Allah masih ada berikan jalan melalui tadi dengan tol, tapi dengan cara yang baik tadi. Saya kira gitu Mas Farid, beberapa kalau pertanyaan dari Pak Anu tadi. Pak Aryo, kemarin kan di telepon Ibu Mia udah berkali-kali minta maaf. Pak Aryo sudah maafin? Berat sih Mas untuk maaf. Apalagi keluarga ya Mas ya. Keluarga besar saya udah tidak maafin dia gitu Mas. Oke. Gini, niat baik kita adalah kalau perkara mau lanjut atau tidak itu nanti bisa diomongin lagi. Hak masing-masing. Cuma saya pengen sih ada permaafan lah, ada permintaan maaf dari situ. Nah karena kemarin Ibu Mia minta tolong sama saya untuk nelfon aja, sebenarnya mau minta maaf aja. Nah Pak Aryo kan udah tahu, kita udah ngabarin, kita juga akan bawa Ibu Mia ke sini. Pak Aryo mau, akan ada yang mau Pak Aryo sampaikan, tapi pesan saya satu sama Pak Ustadz, jaga emosi. Karena niat Ibu Mia kesini mau minta maaf, kalau menurut saya nggak ada salah juga kita mediasi Ibu Mia untuk minta maaf. Tapi setelah itu keputusan Pak Aryo ada di Pak Aryo nih, karena kan Pak Aryo sepenuhnya ada Pak Aryo. Gimana kalau saya undang Bu Mia masuk, Pak Aryo? Siap? Berkenan apa tidak? Berkenan atau tidak? Berkenan ya berarti gitu. Kalau tidak berkenan, apa-apa kita batalkan masuk. Kalau misalnya berkenan, kita minta Ibu Mia untuk bersama kita di sini. Yuk Ibu Mia. Mas Farid mungkin di. Iya, saya di sini ya. Ibu, silakan duduk sini, Ibu. Ibu Mia, sesuai permintaan Ibu Mia, kita udah hadirkan Pak Aryo di sini. Kalau menurut saya langsung aja Pak Ustadz ya, apa yang Ibu Mia ingin sampaikan, tapi saya mohon tolong jangan ungkit-ungkit soal masa lalu lagi. Betul, Dan ini lebih mikirin ke depannya karena kalian berdua kan punya ada putri ya di sini ya. Lebih itu sih diutamakan kalau menurut saya. Silakan Bu Mia. Pak, minta maaf Pak. Memang salah Pak aku selama ini. Tapi memang yang kemarin itu, yang pada awalnya memang aku dipaksa Pak sama kakak. Maaf ya Pak, saya nggak bisa maafin. Soalnya apa coba? Bertahun-tahun begitu. Kenapa tidak ngomong? Gitu. Kan ada suami yang bisa ngelindungi. Seharusnya kan ada apa-apa dari istri ngomong ke suami gitu. Nggak boleh didiamkan gitu. Harga diri suami itu nggak ada jadinya. Pak Aryo, hal itu udah disampaikan sama Pak Ustadz kemarin ke Ibu Mia. Di sini sih sebenarnya porsinya kita ngasih jalan cuma saya. Iya, saya paham Pak Aryo harus mau keluarin ini. Jadi dari aspek agama, kami kemarin sudah menjelaskan seperti tadi saya menjelaskan pada Pak Aryo juga. Jadi Bu Mia ingin menyampaikan misalkan minta maaf kalau misalkan kita mendorong misalkan pada aspek maafnya soal tadi misalkan statusnya tetap proses tadi itu kami sama sekali tidak masuk. Kami hanya aspek kalau ada orang minta maaf, jika kita ada keluasan sekalipun hati menerima maaf, Allah merahmati orang yang saling memaafkan tadi. Soal status masing-masing tetap itu adalah kewenangan masing-masing maksud saya. Intinya Pak Ustadz adalah nggak ada salahnya sebenarnya dan lebih baik jika mencoba untuk memaafkan gitu Pak Ustadz ya. Berat sih Mas, maafin Mas. Iya, saya. Ya mungkin saya berusaha demi anak lah. Iya. Cuma kalau untuk bersatu lagi saya nggak bisa. Ibu Mia udah paham kan jawabannya Pak Aryo, udah tahu konsekuensinya seperti Pak Ustadz bilang kemarin. Iya, nggak apa-apa Mas kalau misalnya memang kita nggak boleh bareng-bareng lagi. Tapi kita kalau mau cerai baik-baik gitu. Kasihan anak kita.
Ya kalau masalah anak mah saya bakal tanggung jawab lah. Ya. Gitu. Soalnya kan karena kelakuan kamu kan keluarga besar juga. Iya, rusak saya minta semua. maaf Pak. Udah. Jadi Oke. jadi begini Mas, Ya. karena kebetulan beliau berdua ada di sini, Ya. jadi tadi saya sudah menjelaskan sama Pak Aryo tadi, kemarin saya juga sudah menjelaskan pada Ibu tentang aspek agama. Jadi kami menjelaskan tidak ada pihak siapapun, Ya. agama menuntun seperti ini, clear kami jelaskan. Ya. Jadi yang pertama begini, kalau ada pasangan suami istri, ketika sudah pada titik tertentu tidak bisa didamaikan, maka kemudian ketika masing-masing ingin berpisah, maka Al-Quran menjelaskan wasarihunna sarahan jamilah. Jadi kalau ingin berpisah, berpisahlah secara baik. Tapi kalau ingin berkumpul, washiruhunna bil ma'ruf. Kalau ingin menyatu lagi, maka menyatulah dengan cara yang baik. Jadi tadi misalkan Pak Aryo, misalkan dengan karena tadi beberapa pertimbangan, tadi beliau juga menyatakan, jadi kita menasihatkan, kalaupun andai kata jalan sudah terpaksa pun tidak ada pilihan lain, berpisah, kami nasihatkan berpisahlah dengan cara yang baik, supaya apa? Allah tetap tidak memurkai dengan cara berpisah kita, meskipun perpisahan kita ini, perpisahan suami istri itu sangat dibenci oleh agama, tapi ketika kondisi terdesak seperti yang saya jelaskan argumentasi, maka berpisahlah secara baik. Yang kedua, ada tanggung jawab yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika keluarga ini punya anak, maka anak tadi tetap di dalam perwalian, tetap perwalian dalam Pak Aryo. Ibu juga sama, tidak boleh menghalangi misalkan Pak Aryo ingin bertemu dengan anak, begitu juga sebaliknya. Jadi jangan sampai ketegangan orang tua ini, anak ikut terbawa di dalam alam pikirannya, karena ini adalah dalam rangka memberikan pelindungan dan untuk masa depan mereka. Inilah saya kira agama memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita. Tentu kita mendoakan, mudah-mudahan Allah tetap memberikan hidayah. Suatu saat kita kan tidak tahu, mudah-mudahan Allah masih ketemukan. Baik, terima kasih Pak Ya, Ustadz. Sama-sama Pak Sarif. Terima kasih juga Pak Aryo, walaupun berat untuk memaafkan, tapi sudah mau hadir di sini. Ibu Mia juga saya berharap Ibu bisa terima konsekuensinya seperti apa, karena lumayan fatal nih apa yang Ibu lakukan. Tapi di sini saya senang sekali, alhamdulillah tidak ada amarah yang ada di sini, Pak Ustadz. Dan memang itulah agama menuntunkan. Iya. Itu yang kita harapkan. Kalau untuk keputusan masing-masing silahkan dipikirkan lagi. Ada banyak cara, bisa sholat istikharah, bisa lebih memperdalam agama lagi untuk meyakinkan keimanan kita. Apakah apa yang akan kita lakukan ini benar atau tidak. Udah aja sih. Terima kasih Ibu Mia, terima kasih Pak Aryo, Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mas Faris. Dan pemirsa, mudah-mudahan dalam perbincangan ini ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Inti dari membina rumah tangga sebenarnya adalah komunikasi yang efektif, yang tepat, yang tidak diumpet satu sama lain, komunikasi yang berjalan dengan baik. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.